Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Anak-anak harus semangat ya pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Anak-anak, sebelum kakak menjelaskan materi, silahkan bukunya dibuka pada halaman 122. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata dalam teks percakapan. Anak-anak, kosakata itu dapat kita temukan pada teks percakapan. Bagaimana cara menemukan kosakata dalam teks percakapan? Yaitu dengan cara kalian harus membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Setelah selesai membaca dan memahami, pasti kalian akan mendapatkan kosakata penting dalam teks percakapan tersebut. Nah, di situ ada sebuah percakapan. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, anak-anak, kegiatan piket akan mulai dilaksanakan minggu depan. Semua siswa yang bertugas piket diharapkan hadir sebelum waktu belajar. Bu, apakah manfaat dari kegiatan piket kelas? Piket kelas dapat membuat kelas menjadi bersih. Kelas yang bersih akan membuat kita nyaman ketika belajar. Siapa lagi yang tahu manfaat piket kelas? Selain membuat kita nyaman, piket kelas dapat menciptakan kebersamaan antar siswa, Bu. Nah, anak-anak, pada percakapan tersebut terjadi antara seorang guru dan para siswa dan siswi. Nah, jadi percakapan tersebut tentang apa? Yaitu tentang kegiatan membersihkan kelas atau piket kelas. Nah, anak-anak, setelah membaca percakapan tersebut, mari kita temukan kosakata dalam teks percakapan tersebut apa saja. Nah, pada nomor 1, di situ terdapat kosakata yaitu piket. Sudah tahu anak-anak? Nah, pada percakapan nomor 2, di situ ada kosakata manfaat dan piket kelas. Pada percakapan nomor 3, di situ ada kosakata piket kelas, bersih, dan nyaman. Percakapan nomor 4, di situ ada kosakata nyaman dan kebersamaan. Sudah bisa dipahami anak-anak?
Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP tentang memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Dibuka bukunya pada halaman 123. Nah, anak-anak, pada pembelajaran tatap muka kemarin, kalian sudah belajar tarian apa, anak-anak? Tarian gerak mengelap kaca. Nah, jadi gerakan mengelap kaca itu bisa dibuat tarian. Nah, anak-anak, tarian itu dapat diiringi alat musik atau benda-benda di sekitar. Nah, di situ ada sebuah alat musik dan benda-benda. Yang pertama, ada gambar alat musik gendang. Yang kedua, ada gambar alat musik tamborin. Yang ketiga, ada gambar alat musik triangle. Yang keempat, ada gambar alat musik maracas. Dan yang bawah itu yaitu gambar alat musik benda-benda di sekitar. Yang pertama ada gambar sapu lidi. Yang kedua ada gambar botol plastik diisi beras. Yang ketiga ada gambar ember plastik. Yang keempat ada gambar pulpen. Nah, anak-anak, selanjutnya kakak ingin memberitahu suara-suara masing-masing alat musik tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada suara bunyi gendang. Suara bunyi gendang yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada suara alat musik tamborin. Berikut suaranya. Selanjutnya ada suara alat musik triangle. Berikut suaranya. Dan yang keempat ada suara alat musik maracas. Berikut suaranya. Nah, yang selanjutnya ada suara dari benda-benda di sekitar. Yang pertama ada sapu lidi. Berikut suaranya. Dan selanjutnya ada suara botol plastik diisi beras. Berikut suaranya. Selanjutnya ada suara ember plastik. Dan yang terakhir ada suara bunyi polpen. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami dari suara-suara tersebut? Anak-anak juga harus bisa membedakan ya, mana antara suara alat musik gendang, mana antara suara alat musik tamborin, dan mana suara sapu lidi, dan mana suara botol plastik diisi beras. Bisa dipahami anak-anak? Yang terakhir, kita akan belajar muatan matematika tentang menentukan bentuk permukaan benda. Dibuka bukunya halaman 124. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian banyak belajar tentang bangun datar. Nah, benda-benda di sekitar kalian pasti mempunyai bagian berbentuk bangun datar.
Di situ kakak mempunyai 2 gambar. Yang pertama ada gambar mobil, yang kedua ada gambar televisi. Nah, pada gambar pertama yaitu gambar mobil. Nah, di situ ada ban. Ban berbentuk apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Jadi, ban mobil berbentuk lingkaran. Nah, gambar yang kedua ada gambar televisi. Kira-kira televisi berbentuk apa? Nah, jadi televisi berbentuk persegi panjang. Bisa dipahami anak-anak, banyak sekali contoh dalam kehidupan sekitar kalian. Ada benda hanger pakaian. Hanger pakaian itu berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Ada juga benda jendela. Jendela berbentuk apa, anak-anak? Jendela itu berbentuk persegi. Dan banyak contoh lainnya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia. Kita sudah belajar menemukan kosakata dalam teks percakapan. Tadi bagaimana cara menemukan kosakata dalam teks percakapan? Yaitu dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Setelah selesai membaca dan memahami, baru kalian bisa menemukan kosakata dalam teks percakapan tersebut. Dan yang kedua, kita sudah belajar muatan SPDP, yaitu memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Nah, iringan musik ada dari alat musik dan ada dari benda-benda di sekitar. Contoh alat musik yang pertama ada gendang, yang kedua ada tamborin, dan yang ketiga ada triangle, dan yang keempat ada maracas. Dan contoh-contoh benda-benda di sekitar yaitu ada alat musik sapu lidi, ada botol plastik diisi beras, ada contohnya lagi benda ember plastik, dan ada yang terakhir contohnya pulpen. Jadi alat musik dan benda-benda tersebut dapat diiringi untuk sebuah tarian. Dan yang terakhir kita sudah belajar muatan matematika, yaitu menentukan bentuk permukaan benda. Tadi ban mobil berbentuk apa, anak-anak? Berbentuk lingkaran. Sedangkan televisi berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Sedangkan jendela berbentuk apa, anak-anak? Berbentuk persegi. Bisa dipahami semua pembelajaran hari ini? Jika sudah bisa dipahami, kakak tutup pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.